Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Sundarto. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai sejarah Indonesia. Namun sebelum pelajaran kita mulai, akan lebih baiknya kita merapikan tempat duduk kalian masing-masing. Oke, silahkan, itu kurang rapi, silahkan dirapikan. Ya, itu juga kurang rapi, silahkan dirapikan. Oke, sudah rapi ya teman-teman. Oke, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Pak Sundarto. Oke. Di sini sebelum pelajaran kita mulai, Bapak akan presensi terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Ya, kenapa tidak hadir? Oh ya, sakit ya. Ada yang lagi tidak hadir? Ada. Kenapa? Oh ya, orang tuanya sedang sakit. Oh ya, semoga cepat sembuh orang tuanya. Terus tadi teman kalian juga yang sedang sakit juga semoga segera sembuh. Oke. Pada pertemuan kali ini Pak Sundarto akan mendampingi kalian untuk mempelajari materi kita selanjutnya. Ada yang tahu materi apa? Ada yang tahu? Ya, Bapak di sini akan menerangkan sebagai pengantar mengenai Kerajaan Mataram Kuno. Ya, Kerajaan Mataram Kuno yaitu kerajaan di Pulau Jawa yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, Kerajaan Mataram Kuno ini terdiri dari 3 dinasti atau 3 wangsa. Yang pertama dinasti Sanjaya, yang kedua dinasti Shailendra, dan yang ketiga dinasti Isyana. Nah, untuk dinasti Sanjaya sendiri yaitu dinasti yang menganut agama Hindu Siwa. Nah, dinasti ini didirikan oleh Raja Sanjaya. Nah, untuk peninggalan-peninggalan dari dinasti Sanjaya sendiri itu ditemukan di Jawa Tengah bagian selatan. Nah, antara lain Candi Prambanan, Candi Ijo, terus Candi Sambisari, Candi Plaosan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk wangsa Shailendra yaitu wangsa yang menganut agama Buddha Mahayana. Nah, wangsa ini didirikan oleh Raja Banu. Nah, untuk peninggalan-peninggalan dari wangsa Shailendra ini ditemukan di sebagian besar wilayah di Jawa Tengah bagian utara, antara lain Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Sewu, Candi Gedung Songo, Candi Bima, Candi Arya, Candi Puntadewa, dan lain sebagainya. Oke. Untuk dinasti atau wangsa Isyana yaitu dinasti yang didirikan oleh Mpu Sendok. Nah, Mpu Sendok ini memindahkan Kerajaan Mataram Kuno atau keratonnya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur karena peristiwa erupsi Merapi atau karena letusan gunung. Oke. Ya, itu sedikit pengantar dari Bapak mengenai sejarah Mataram Kuno dan berbagai peninggalannya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberi tugas kepada kalian untuk mencari sumber dari referensi lain mengenai Kerajaan Mataram Kuno dan peninggalan-peninggalannya. Nah, nanti Bapak akan menginstruksikan kalian menggunakan smartphone kalian untuk mencari referensi lain, baik dari jurnal, dari berita online, dari majalah online, dan sumber-sumber lainnya yang valid. Oke, Bapak akan memberi waktu kalian untuk mencari sumber tersebut, mencari informasi tersebut selama 30 menit. Nah, silahkan mulai dari sekarang kalian mencari informasi mengenai Kerajaan Mataram Kuno dan berbagai peninggalannya. Silahkan. Oke, waktunya sudah cukup ya untuk mencari sumber referensi lain mengenai Kerajaan Mataram Kuno dan berbagai peninggalannya. Oke, sekarang Bapak akan mengevaluasi atau mereview kembali materi-materi yang sudah kita pelajari bersama dengan menggunakan, ayo ada yang tahu kita akan menggunakan apa? Ya, kita akan menggunakan permainan lempar dadu. Ya, permainan ini nanti akan Bapak jelaskan peraturan dan teknisnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke game. Nah, game di sini merupakan permainan
untuk mereview kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari dari berbagai sumber. Nah, di sini Bapak akan mereview pembelajarannya dengan menggunakan permainan. Ada yang tahu namanya permainan apa? Ya, permainannya namanya lempar dadu. Nah, di sini nanti Bapak ada kotak soal. Dalam hal ini Bapak menggunakan gelas bekas air mineral dan juga dadu. Nah, di sini nanti siswa melemparkan dadu dan bagian atasnya itu yang menjadi pilihan siswa untuk memilih kotak soal. Nah, di sini terdapat kotak soal yang sudah Bapak urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu nanti siswa setelah memilih menggunakan dadu, nanti siswa mengambil soal dalam kotak soal dan dijawab. Nah, nanti Bapak juga akan memberi tambahan seputar jawaban dari siswa. Jelas ya anak-anak? Oke. Untuk selanjutnya Bapak akan persilahkan pada teman kalian untuk mencoba permainan ini. Silakan. Nah, teman Anda memilih nomor 4. Silakan untuk mengambil soal nomor 4. Jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai prasasti Kalasan. Oke. Prasasti Kalasan adalah prasasti peninggalan Wangsa Sanjaya dari Kerajaan Mataram kuno pada tahun sekitar 778 Masehi. Prasasti yang ditemukan di Desa Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini ditulis dalam bahasa Sanskerta. Oke. Jawaban teman kalian sudah benar. Beri aplaus yang meriah ya. Nah, di sini Bapak akan menambahkan mengenai prasasti Kalasan. Nah, isi dari prasasti Kalasan menyebutkan bahwa guru dari Raja Sailendra yang merupakan Wangsa Sanjaya itu memperoleh persetujuan dari Maharaja Pancapana Paramakara itu untuk membangun bangunan suci yang ditujukan untuk Dewi Tara. Selain itu juga memperoleh persetujuan mengenai pemberian desa Kalasan sebagai hadiah kepada komunitas pendeta Buddha. Nah, di situ nanti di desa Kalasan didirikan bangunan suci yang kita kenal dengan Candi Kalasan. Nah, untuk selanjutnya permainan kita lanjutkan dengan kembali mengocok dadu. Silahkan. Nah, di sini teman Anda memilih nomor 6. Silahkan mengambil. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang Candi Sewu sebagai salah satu peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Candi Sewu merupakan candi Buddha terbesar kedua setelah Candi Borobudur di daerah Jawa Tengah. Candi ini lebih tua daripada Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Meskipun hanya memiliki 249 candi, namun oleh masyarakat, candi ini dinamakan Candi Sewu dalam bahasa Jawa yang artinya 1000. Penamaan ini berdasarkan kisah legenda Roro Jonggrang. Oke. Jawaban teman kalian sudah betul. Berikan aplaus yang meriah. Nah, di sini Bapak akan menambahkan terkait dengan Candi Sewu. Candi Sewu ini benar terletak di Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, selain itu, Candi Sewu ini dibangun pada masa akhir pemerintahan Raja Rakai Panangkaran pada abad ke-8 Masehi. Nah, selain itu pada masa Rakai Pikatan, yaitu pangeran dari dinasti Sanjaya yang menikahi Pramodawardhani dari dinasti Sailendra memugar kembali candi tersebut. Nah, candi ini dibuat lebih besar dan selain itu Candi Sewu ini merupakan candi yang bercorak agama Buddha. Nah, yang unik di sini Candi Sewu ini berdampingan dengan Candi Prambanan yang bercorak agama Hindu. Hal ini menunjukkan bahwa di Jawa pada waktu itu
antara penganut agama Buddha dan penganut agama Hindu itu hidup saling berdampingan, saling hidup harmonis dan saling bertoleransi. Nah, oke, mungkin itu sedikit permainan mengenai lempar dadu. Berikan aplaus yang meriah untuk teman Anda. Oke, gimana teman-teman? Permainannya menarik? Ya, semoga menarik ya, semoga kalian tidak bosan. Oke, di sini Bapak akan menambahkan sedikit mengenai sejarah Mataram kuno dan peninggalan-peninggalannya. Nah, kerajaan Mataram kuno ini yaitu kerajaan Hindu di Jawa yang terdiri atas 3 wangsa. Yang unik di sini yaitu 3 wangsa ini, karena ada perbedaan agama yang dianut, yaitu antara Sanjaya dan Sailendra. Sanjaya sendiri menganut agama Hindu Siwa dan wangsa Sailendra itu menganut agama Buddha Mahayana. Oke. Di sini yang unik yaitu kehidupan antara agama Buddha dan Hindu pada masa Mataram kuno itu sangat menarik, karena di situ terjadi toleransi dan kehidupan yang harmonis antara kedua agama tersebut. Nah, walaupun dinasti Sailendra yang lebih mendominasi pada awalnya dan dinasti Sanjaya kurang mendominasi, namun ketika Rakai Pikatan naik tahta dari wangsa Sanjaya dan menikahi Pramodawardhani dari wangsa Sailendra, nah di situ terjadi perkawinan dari kedua dinasti yang akhirnya menciptakan kehidupan yang harmonis dan saling bertoleransi. Nah, di sini menjadi bukti bahwa pada saat itu kehidupan antara penganut agama Hindu dan penganut agama Buddha di Mataram kuno yaitu sangat harmonis. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peninggalannya. Salah satunya yaitu Candi Plausan, di mana di situ Rakai Pikatan membuatkan salah satu candi khusus untuk pemuka agama Buddha. Padahal kita tahu bahwa Rakai Pikatan sendiri merupakan seorang penganut agama Hindu yang taat atau setia. Gitu. Oke, di sini Bapak akan memberikan tambahan mengenai hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran sejarah pada pagi hari ini mengenai kerajaan Mataram kuno dan peninggalan-peninggalannya. Ya, untuk hikmah yang pertama yaitu kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan Hindu di Pulau Jawa, namun di dalamnya terdapat dinasti atau wangsa yang menganut agama Buddha dan saling hidup saling berdampingan. Nah, ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu itu sudah mengenal toleransi dan hidup berdampingan walaupun berbeda keyakinan. Hal ini dapat dibuktikan dari kehidupan kerajaan Mataram kuno, di mana wangsa Sanjaya yang menganut agama Hindu Siwa dan wangsa Sailendra yang menganut agama Buddha Mahayana dapat hidup berdampingan. Nah, selain itu dengan kita mempelajari kerajaan Mataram kuno dan berbagai peninggalannya, bahwa kita mengetahui bahwa kerajaan Mataram kuno ini salah satu kerajaan Hindu besar di Pulau Jawa. Hal ini terlihat dari berbagai peninggalannya yang sangat beragam dan sangat banyak yang dapat kita jumpai dari Jawa Tengah bagian utara hingga Jawa Tengah bagian selatan. Nah, dengan mempelajari sejarah dari kerajaan Mataram kuno ini, kita diharapkan semakin cinta tanah air dan semakin mengetahui jati diri bangsa Indonesia ini dan sejarahnya pada kehidupan masa lampau. Mungkin itu tambahan dari Bapak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai kerajaan Majapahit. Silahkan anak-anak untuk mencari informasi yang lengkap mengenai kerajaan Majapahit. Sudah jelas ya anak-anak? Oke, kalau sudah jelas, Bapak akan menutup pertemuan pada hari ini. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.